Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal lalu mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar, yang istrinya saat itu sedang mengandung, begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, "Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam." Memasuki malam berikutnya,
bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, "Inikah Tuhan yang aku cari?" Maka ketika pagi datang, bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mujizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya Rabbal Alamin.